Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin dan jamaah sekalian rahmatullah, hari ini kita melanjutkan salah satu bagian dari kitab Tajul Arus yang kira-kira sekarang itu judulnya adalah kamu harus khawatir dalam satu hal. Apa yang kamu khawatirkan? Di dalam kitab ini yang paling dikhawatirkan oleh manusia apabila su'ul khotimah. Ini yang paling dikhawatirkan. Nah, mari kita mulai para salikin rahimahullah. Setelah kita bersyukur pada Allah, dan kita harus senantiasa bersyukur, diqouli alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan di dalam kitab ini yang sebelumnya kita akan nukil satu kalimat terakhir Sabtu yang lalu. Apa Syekh Tajuddin di dalam kitab Tajul Arus itu mengingatkan kepada kita? Wala takun kaman ata'ali arba'una sanah walam takrab baballahu qattun. Kita diingatkan, mungkin saya, saudara, kita semua, apa peringatannya? Wala takun, janganlah engkau seperti hanya sekarang ini kaman bagi seseorang ata alaihi yang di dalam hidupnya itu sudah arba'una sana, hidupnya sudah 40 tahun, walam takrab baballahu qattun, tapi tidak pernah mengetuk pintu Allah. Ini pertanyaannya agak menyindir ya. Enggak, setiap hari saya sholat kok, mengetuk pintu Allah kok. Oh enggak, kamu itu hanya mulut. Enggak, Syekh Izzuddin, saya itu tiap hari juga zikir kok. Oh enggak, kenyataannya zikirmu itu di mulut. Kamu tidak pernah mengetuk pada Allah, kamu tidak pernah musyahadah dan tidak pernah mukasafah di dalam mengetuk dengan Allah, baik itu melakukan ritual mahdoh maupun ghairu mahdoh. Diingatkan, pengertian walab takrab baballah itu adalah kemujahidu fisabilillah, wajahidu fis ilahi. Jalan menuju Allah itu harus diketuk, tidak hanya dengan cara biasa. Orang mengatakan sekarang itu extraordinary effort. Kalau Anda sholat biasa nggak efek, zikir biasa nggak efek. Kalau tidak dalam posisi betul-betul tok ya Allah, saya hadir, saya bergantung pada Engkau, bukan bergantung pada makhlukmu, bukan bergantung pada duniamu, bukan bergantung pada ciptaanmu, tapi bergantung ta'alluq hanya Engkau ilallah. Ini baru namanya takrab baballah. Kalau hanya sehari-hari biasa, ya namanya ibadah as usual, ibadah hanya biasa-biasa saja, kita nggak akan pernah mencapai untuk menemukan makna yang disebut dengan mengetuk pintu Allah sebenar-benarnya. Apalagi ini diingatkan umurnya 40. Coba kita introspeksi, umur 40 itu betul-betul sudah menghadap Allah belum? Jangan-jangan 40 itu puncak untuk mencari dunia, puncak untuk mencari jabatan, puncak untuk mencari harta, dan
mengabaikan apa saja yang bersifat keruhanian, ditinggalkan kalau itu mengganggu jabatan, harta, kekuasaan, dan masalah-masalah dunia. Ini maksudnya di umur 40. Karena Rasulullah juga diangkat itu usia 40, dan rata-rata usia 40 dari segi taksonomi perkembangan psikologi manusia 40 itu adalah peaknya. Ya, di umur 40 itu puncak di mana dia harus memilih Allah, dunia, ibadah, maksiat, ya, taat, ya, isyan, maksiat, atau dzunub, pilih saja seperti. Nah, ini pengertiannya dari kalimat terakhir dari kita dari pembahasan yang lalu. Mari kita lanjutkan para salikin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa aktaru ma yukhafu 'alaika su'ul khatimah wal iyadu billahi ta'ala bisababi itfafil jamratil iman bisawatil isyan wa hiya dhanbun ala dhanbin hatta yaswadul qalbu min ghairi taubatin. Kita diingatkan wa aktaru, dan sebanyak-banyaknya atau yang paling banyak ma yukhaffafu, apa yang dikhawatirkan kita semua itu, alaika, di atas kita semua itu apa? Su'ul khatimah. Nah, apa arti kita dari kecil ibadah ujungnya su'ul khatimah? Apa arti kita kejar jabatan di ujungnya urusan dengan KPK? Mengakhiri jabatan itu dengan urusan penegak hukum. Nah, alhamdulillah ya, moga-moga kita tidak sampai terjadi. Dan apa arti kita dari muda, dari dewasa sampai umur sekarang, pada saat meninggalnya itu su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kita bermohon pada Allah untuk dijaga dan yang dikhawatirkan itu, jangan mengkhawatirkan gimana ya saya nggak dapat jabatan, saya nggak dapat kekuasaan, harta saya kok gini-gini aja ya, kok saya takut banget ya, hidup saya nggak nyaman, hidup saya nggak bahagia, ukurannya hanya harta, kedudukan, jabatan. Jangan itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah jika su'ul khotimah. Dan wa'iyadzubillah, karena itu Anda harus apa? Memohon perlindungan dari Allah, jangan sampai terjadi itu. Karena itu doanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ini bacaan doa yang khusus ya, agar kita itu mengakhiri hidup, mengakhiri apapun dalam sebuah etapa, di dalam sebuah step by step, stase demi stase dalam hidup, dari jabatan satu jabatan yang lain dan seterusnya, itu mengakhirinya dengan husnul khotimah. Nah, tanda untuk orang tidak husnul khotimah tapi su'ul khotimah itu apa? Bisa babi itfa'il jamratul iman bi aswadil isyan. Kalau seseorang itu tidak ada itfa'il jamratul iman, disebabkan oleh itu tidak ada sinar iman di dalam dirinya, bisawatil isyan, dan itu dilakukan. Mengapa itu terjadi? Karena bisawatil isyan, karena hitamnya maksiat kita ya, wahiyat dan ala danbin, dan maksiat dunub dosa kita itu kita lakukan dari dosa satu ke dosa yang lain ya, hatta yaswadul qalbi, sehingga hati kita itu hitam, hati kita itu gelap, hati kita itu penuh dengan noktah hitam, apalagi min ghairi taubatin, kalau kita tidak lakukan tobat atas kesalahan dosa-dosa kita. Jadi pasarankin, ini penting, yang harus ditakutkan itu su'ul khotimah. Nggak usah takut nggak dapat jabatan, nggak dapat kekuasaan, harta, Allah sudah ngurus kok ya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka kan, dan seterusnya udah diatur siapa yang jadi presiden,
siapa yang jadi A, B, C, D, nggak usah terlalu mikir, bukan urusan kita kok mikir. Aneh ya manusia itu kadang-kala bukan urusannya mikir. Ngajar dosen ya ngajar aja, saatnya dokter, saatnya guru besar. Saya juga gitu mengalir saja. Wallahu alam, Allah kehendaki ya saya apa terjadi apa nanti. Yang penting menjalankan tugas kita sehari-hari. Yang penting kita semua itu takut kalau kita itu jangan sampai su'ul khotimah. Ini ya para salikin rahimahullah yang harus kita taruhkan. Saya lanjutkan wa qala mu'allif hadzal kitab iyyaka an tatawana fi a'malika wa tahrat tayyibati limahfadika wahdar nafsaka allati baina jambaika wa hayyal lati tahta alaihim thumma lutafriq sahibaha ilal mamat was syaitanu yufariku fi ramadan li'annahu tahullu fihi syaitan wa rubbama tajidu mayyuktala fihi wa syarik fahadha minan nafas. Nah, para salikin ini kita teruskan. Iyyaka antaha wa anna fi a'malika. Kamu tuh jangan menyepelekan terhadap apa yang mau kerjakan. Ya. Gitu aja enggak apa-apa. Udah jalanin aja. Nah, tapi yang dijalanin itu menerjang aturan Allah, menerjang aturan hukum positif. Jangan menyepelekan, ini diingatkan. Wa iyyaka antaha antadawana fil a'malika, di dalam amal-amalmu ya. Ini diingatkan, Masya Allah. Wa tahta wa taibati lil marhadika. Wa tahtarot, hidupmu itu jangan hanya untuk mengebai, memenuhi limar hadika dari WC-mu. Hidup hanya untuk makan mengeluarkan BAB, masuk ke jamban WC, sudah. Jangan. Ini diingatkan ya. Hidup itu bukan watah tarot taibati lil makhradika, hanya memenuhi jamban. Jambannya penuh, panggil orang tukang sedot WC, diisi lagi berpuluh-puluh tahun, maaf, tidak pernah mengetuk pintu Allah. Karena itu jangan pernah menyepelekan terhadap amal-amalmu itu. Wahdar nafsaka lati baina janabeka. Takutlah ya, nafsumu itu alati, artinya nafsu itu baina janabeka, dia akan mengelilingi kita. Nafsu itu akan selalu menjadi bagian antara kita itu bergelindang, tarik menarik. Kembali kepada ilmunya Imam Ghazali, kita itu disetir oleh fuada, basyirah atau nafsu ya. Akal kita ikut siapa? Nah, kalau kita ikut hati maka kita selamat. Tapi kalau kita ikut nafsu itu pasti akan menghantarkan pada kehancuran. Fahiyallati taqdim 'alaika, karena nafsu itu adalah yang akan mengalahkan kamu. Ya, perang, nafsu itu perang. Tsumma la tufarik sahibu ilal mamat, dan nafsu itu yang enak karena makanan-makanan kita itu, nafsu kita tadi hidup hanya untuk makan. Jadi bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. La tufarik, dia nggak akan mau pisah. Sahiba, kepada pemilik nafsu itu artinya kita ya ilal mamat, sampai kita mati. Kalau mati kita di dalam keadaan disetir oleh nafsu, su'ul khotimah. Kalau kita mati ya, hidup kita dibimbing oleh fuada, oleh basyirah, oleh qalbun ya, maka kita akan husnul khotimah. Was syaitanu yufarik fi Ramadan. Ya, ini sesuatu nafsu. Nah, keadaan lain was syaitan yufarik fil Ramadan. Di dalam satu kesempatan kalau Ramadan, setan itu dibelenggu. Dia tidak mau mengganggu.
Li'anna tughali fi syaitan, karena belenggu itu dibelenggu oleh Allah, ya kan? Banyak hadisnya kan, kalau Ramadan itu setan dibelenggu. Kemudian kita itu harus tetap pada posisi yang lebih untuk beribadah. Tetapi baru bama tadi itu mayatullah fihim bayasrik. Tetapi di dalam Ramadan ya kita masih tajidu mendapati mayatullah, masih orang ada yang mau membunuh. Fihi, di dalam bulan Ramadan, wa yasriku, dan mau yasrik, mau mencuri, mau korupsi. Nah, Ramadan masih mau membunuh, masih mau mencuri, fahada minan. Ini adalah nafsu, bukan karena setan. Karena setannya itu sudah dibelenggu oleh Allah, tapi kok kita masih deviatif, masih kita fraud. Ini disebutkan adalah fahada minan. Ini nafsumu itu terlalu kuat dan kamu disetir. Ya. Jadi dengan demikian bahaya seperti ini harus kita perhatikan. Fa idza malat ilal masyati fadzakir bi'adabillah. Kalau sudah pada posisi nafsu menguatkan pada kita, dan nafsu itu adalah malat ilal maksiyah, mengajak pada maksiat, fadzakir maka kamu harus ingat terhadap perilakumu yang disetir dari nafsumu itu apa? Bi'adabillah, dari azab-azab Allah. Wal qati'ati anillah, dan takut kamu itu terpisah dari rahmat Allah. Ustalah piro-piro gajimu, berapapun besar jabatanmu, berapa tinggi kekuasaanmu, berapa besar pengaruhmu, kalau itu adalah qati'ah anillah, kamu itu terpisah, terputuskan ikatan dengan Allah, itu ujungnya adalah su'ul khatimah. Bisa bagi, karena disebabkan dari maksiat kita demi maksiat. Ini ya, senang kita semakin membaca, insya Allah kita bisa melakukan introspeksi. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal aslu masmumu yutrok ma'al ilmi bi halawati lima fi min wujudil adha liqouli ta'ala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya khulwatun qadiratun wa yurwa jifatun qadiratun. Khulwatun qadiratun inda ahlil ghaflah, jifatun qadiratun indal uqala, khulwatun qadiratun indan nufus, jifatun qadiratun inda maratul qulub, khulwatun qadiratun litakbir, jifatun qadiratun lintanfir falat takut ankum bi khalawatiha fa inna akibatah mudghah. Ini mulai parameternya. Wal aslu masmum yatrok, ya, kalau kamu itu sudah ada terbesit ya sesuatu yang maksiat ya, maka kamu harus yutrok, tinggalkan. Ma'al ilmi bi khalati lima fi min wujudil adza, maka kamu itu cara meninggalkan bisikan-bisikan setan tadi, bisikan maksiat nafsu itu dengan sebuah ilmu. Ilmunya apa? Wa khalati lima fi min wujudil adza, dari sebuah bahayanya madu, tetapi dia racun. Min wujudil adza, dari wujudnya itu adalah madu, tetapi di dalamnya ada racun. Artinya kamu jangan terkesima dengan sebuah yang indah-indah, yang manis-manis, yang sesuatu yang enak. Nah, belum tentu itu racun. Seperti halnya kalau kita makan, kita terlalu banyak gula ya kena diabetes. Tapi enak di mulut, tapi akibatnya jangan makan jeroan, enak, tapi nanti kamu asam urat. Jangan kamu makan lemak, enak, gurih kok, nah, nanti kamu itu akan terkena namanya kolesterol. Itu akibatnya. Artinya jangan terkesima dengan dengan madunya,
yang madu yang di dalamnya ada rojo. Ya, dengan demikian madu yang di dalamnya racun itu harus kamu tinggalkan. Berdasarkan apa? Liqouli ta'ala sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Rasulullah bersabda, ad-dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu khulwatun khadiratun, yaitu sebuah manis dan hijau. Coba, mana sih orang nggak seneng dengan yang manis? Mana sih orang nggak suka dengan teduhnya suasana, hijau suasana? Kan hati ayam. Tapi ingat, itu belum tentu bagus. Nah, tetapi di riwayat lain, wa yurwa jifatun qadiratun, di sisi yang lain bahwa dunia itu adalah jifatun qadiratun. Maaf, dunia itu sesungguhnya bangkai. Ya. Qadar baru jifatun qadaratun, dan menjijikkan. Coba. Ini ya bertolak belakang ya. Satu mengatakan dunia itu adalah indah, hijau dan manis. Di sisi yang lain, dunia itu adalah bangkai yang menjijikkan. Oke. Diterapkan yang kayak apa? Khulwatun khadiratun indan nufus. Dunia itu indah, dunia itu adalah manis dan hijau, penuh dengan mensilaukan mata, indan nufus, bagi nafsu. Ya, kalau orang itu nafsunya kuat, oh enak. Coba, kalau kita tanda petik ada rayuan dari anak buah, bapak hebat, siapa lagi, oh bapak bos, ya karena ada dunianya. Kalau tidak ada dunia, oh, dia nggak akan pernah datang. Nah, itu loh, manusia itu di situ. Yang menyangkut yang indah-indah, yang hijau-hijau, kepentingan, kekuasaan, gerutu-gerutu. Tapi diajak untuk berjuang, menanam, oh nggak ada yang mau datang. Nah ini namanya dunia itu khadiratun indan nufus. Dunia itu menjadi indah dan hijau, nikmat bagi orang yang mengemukakan nafsunya. Ya. Sifatun qadiratun inda marajal qulub. Tetapi dunia ini adalah bangkai yang menjijikkan, inda marajal qulub, bagi seseorang yang mengedepankan hati nurani. Nah, mengapa dunia itu kok tidak bangkai loh? Itu enggak kita bawa kok. Memang kita mau makan bangkai yang sudah busuk? Enggak kan? Ngapain kita kumpulin dunia terlalu banyak? Uang itu enggak kita bawa kok. Dunia itu akhirnya bangkai. Kita ditinggalkan atau meninggalkan. Oke kan? Khulwatun khadiratun litahdzir. Dan dunia itu adalah khulwatun khadiratun litahdzir. Dan dunia itu adalah bangkai yang menjijikan dari kaca memati. Khudwatul litahdzir, dan dunia itu harus kita harus kita waspadai. Biji fatin qadiratun litanfir, dan dunia itu kenapa disebutkan jifatun qadiratun, bangkai yang menjijikan, itu litasfir, untuk kita itu menghindar dari dunia. Nah, berat ya. Berat enggak bapak-bapak ibu sekalian? Berat. Ninggalkan dunia itu angel. Ya. Dijak ojo terlalu dunia, angel. Uripmu kok ngejar kekuasaan terus, angel kon mandek. Lho enak ya. Numpak tunggangan sing apik itu enak. Dilulukan orang banyak itu enak. Dirobyong-robyong banyak. Kalau orang Jawa ya, ini teman-teman saya di Tulungagung, di Kediri itu kalau ada orang manten itu kan ada dandannya. Dandan itu orang yang mengintari kita itu, ya. Orang yang menjadi pagar ayu kita. Oh seneng, oh kita jadi ratu ya, kita jadi raja, oh enak. Tapi itu harus kamu tinggalkan. Mengapa? Karena itu bangkai yang akan menjauhkan dirimu dari Allah. Karena itu kamu itu adalah orang yang
bahaya. Fala tahut antum bijalawatiha, karena itu Anda harus mau untuk meninggalkan lari dari dunia itu. Karena apa? Fa inna akibatah murrah. Orang yang cinta dunia itu akibatnya adalah pahit. Pahitnya nanti di akhirat. Ya, hartanya untuk apa? Kekuasaannya untuk apa? Jabatan untuk apa? Jabatan itu kamu peroleh dengan cara apa? Apakah kamu mengingkari kontrak dengan yang dipilih dan yang memilih? Apakah kamu itu mengingkari janji, ikrar? Itu semua ya dipertanggungjawabkan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Nah, karena itu kalau terlalu dunia, intinya adalah pahit di ujungnya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan, apalagi itu menyangkut dalam hal kepemimpinan. Wasalikin itu yang babak pertama, stase pertama atau side A lah kita itu ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberikan maunah dan maghfirah dan rahmat kepada kita, sehingga kita dibimbing oleh hati nurani, sehingga kita bisa husnul khotimah. Ya Allah, jangan Kau bimbing saya dengan dikuasai oleh setan, karena saya mohon perlindungan-Mu agar kita tidak su'ul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah wa la taj'al fi su'ul khotimah. Amin ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ngaji kita pada pagi hari mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Taala. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.